Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dipertemukan kembali di pagi hari ini dalam rangka berthalabul ilmi. Semata-mata niat kita karena Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mudahkan jalan menuju surga. Amin, Allahumma amin. Dan sebelum kita mulai, kita akan bermurojaah, akan mengulang berkaitan i'rab dan mu'rab. Nah, silahkan dibuka kembali halaman 27. Halaman 27. Penulis berkata, rahimahullah ta'ala, pada halaman 27, definisi i'rab. Definisi i'rab. I'rab secara bahasa artinya perubahan atau berubah, yaitu perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Bapak Ibu sekalian, ini adalah definisi yang harus kita hafal, karena kunci i'rab itu adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Di dalam contoh yang penulis berikan, di situ mohon diralat Ibu Bapak ya. Di sini hadza thalibun, kita ganti hadzanya dengan jaa. Ganti dengan jaa, karena di situ ada kesalahan cetak, seharusnya bukan hadza melainkan jaa. Yang pertama, jaa thalibun. Jaa thalibun. Kita perhatikan yang pertama, harokat akhirannya dhammah. Kemudian yang kedua, ra'aitu thaliban. Ra'aitu thaliban. Yang ketiga, marortu bi. Ada bi Bapak Ibu ya. Bi to libin. Inilah yang dinamakan dengan konsep i'rab, perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Apa yang berubahnya di sini? Harokat akhir. Pertama dia dhammah, berubah menjadi fathah, berubah menjadi kasroh. Inilah yang dinamakan dengan konsep i'rab. Kemudian penulis mengatakan bahwasannya perubahan ini dari dhammah, fathah, kasroh, nanti isimnya atau kata benda ini kita sebut dengan isim apa? Mu'rab. Jadi isim mu'rab adalah kata benda yang bisa berubah apa? Harokat akhirnya.
Ustadz, apakah nanti hanya harokat akhir saja yang berubah? Tidak ya, ada juga yang dengan huruf. Kuncinya di situ Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, i'rab adalah konsep di mana perubahan akhir kata ini terjadi dari doma, fathah, kasroh. Kemudian isimnya atau kata benda yang satu kesatuan ini, ya, ini kata bendanya menjadi satu kesatuan. Setiap kata benda yang dapat berubah akhirnya, contohnya di sini doma, fathah, kasroh, isimnya disebut isimu mu'rab. Sampai sini jelas Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pertanyaan ana adalah mengapa disebut isim mu'rab? Apakah semata-mata isim ini dapat berubah akhirnya atau ada suatu hal yang perlu dijelaskan lagi? Nah, ada satu lagi Bapak Ibu ya, ada satu penjelasan lagi. Baik, kita jelaskan. Setelah kita kenal secara umum perbedaan i'rab dan mu'rab, sekarang kita akan berkenalan kembali dengan apa? Keadaan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya perubahan ya akhir kata ini ya, ini ada keadaannya. Masih ingat kalau doma apa namanya keadaannya? Kita katakan keadaannya rofa ya, rofa atau marfu. Begitu ya. Jadi ibu bapak kalau menemukan di mana kondisi akhirnya itu berharokat doma, kita katakan apa? Rofa. Ini sebagai hukum asalnya, hukum asal. Yang kedua ibu bapak kalau menemukan fathah, kita sebut apa? Masya Allah, kita sebut nasob ya. Nasob, atau boleh kita katakan mansub. Yang ketiga, jika kita menemukan kondisi akhir kata ini berharokat kasroh, maka kita katakan jar. Anak kasih strip gitu ya, khofat. Jadi ini istilah jar dan khofat ini ikhtilaf ya antara ulama Basroh dan ulama Kufah, tapi intinya sama saja. Intinya adalah hukum asalnya kasroh, hanya beda penyebutan saja. Atau kita bisa sebut apa? Majrur ya. Majrur, atau ulama sebagiannya adalah mahfud. Ini untuk pengenalan saja. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menemukan, Ustadz di buku yang lain ada majrur, di sini ada yang mahfud gitu ya. Intinya sama aja. Ini hanya perbedaan pendapat ulama bahasa, terutama di dalam bidang nahwu. Ada yang menyebutkan jar, ada yang menyebutkan khofat. Nah, inilah keadaan i'rab ya. Dari mulai dia rofa ya, kemudian nasab, kemudian jar ya, atau bisa kita sebut marfu, mansub, majrur. Intinya sama Bapak Ibu ya. Ini memang akan terus bertemu istilah rofa, marfu, nasab, mansub ya, sampai ke dalam tingkat atau pembahasan lanjutan. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum, mengapa isim itu harus dibaca marfu? Kenapa isim itu harus dibaca mansub? Kenapa isim itu harus dibaca majrur? Masih ingat sebabnya kenapa? Karena berbedanya kedudukan kata di dalam sebuah kalimat, maka kita tentukan cara bacanya, apakah dia marfu, mansub, atau majrur. Pertama, jika dia menjadi pelaku atau subjek, maka wajib dibaca marfu. Bapak Ibu harus hafal ya. Jadi kalau jadi pelaku di dalam sebuah kalimat ya atau subjek, maka dibaca marfu. Yang kedua, jika ya kedudukan katanya sebagai objek, maka
harus dibaca mansub. Jika didahului oleh huruf jar, contohnya bi, maka harus dibaca majrur. Ini hukum asal, doma, fathah, kasroh. Adapun tanda selainnya sudah dibahas ya. Ada isi mufrad, doma, fathah, kasroh. Ada musanna, ada jama terbagi 3, ada muzakkar salim, muannas salim, dan taksir ya. Ada juga al asmaul khamsah dan seterusnya. Nah, begitu ini konsep dari i'rab ya. Kemudian isimnya disebut isim mu'rab. Kemudian keadaannya ada 3, ada marfu, dhammah, mansub fathah, majrur kasrah. Kapan dibaca marfu? Kalau dia jadi subjek di dalam sebuah kalimat. Kapan dibaca mansub dengan fathah? Kalau dia menjadi objek. Dibaca majrur karena ada huruf jar, contohnya ada bi. Ini konsep daripada i'rab dan isim mu'rab. Nah, kemudian jika kita lihat di dalam tabel halaman 31 ya. Ini kita review lagi. Di sini judulnya adalah isim-isim mu'rab dan tanda perubahan. Jadi isim-isim yang bisa berubah. Jadi berubahnya itu karena ya tadi berbeda kedudukan kata di dalam sebuah kalimat, maka berubah pula lah keadaannya ya, berubah pula keadaan akhir kalimahnya atau akhir katanya. Dari marfu ketika dia jadi subjek berubah jadi objek dibaca mansub. Diawali huruf jar dibaca majrur ya. Tandanya ada di halaman 31. Baik, kita bacakan lagi. Pertama ya, di sini ada al asma, isim. Jadi isim-isim yang bisa berubah akhir katanya itu ada 9. Yang pertama ada al mufrad. Al mufrad itu adalah bilangannya 1. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika marfu dibaca waladun. Tandanya dengan apa? Harokat akhirnya dhamma. Ketika mansub dibaca waladan. Tandanya apa? Harokat akhirnya fathah. Ketika majrur keadaannya waladin. Tandanya apa? Harokat akhirnya kasroh. Nah, ini harus hafal ya. Mufrad ketika marfu dhammah, mansub fathah, majrur kasroh. Karena ini menentukan cara baca nanti di dalam sebuah kalimat. Ketika kedudukannya subjek, maka marfu dibacanya. Ketika kedudukan katanya objek, dibaca mansub. Ketika ada huruf jar, dibaca majrur ya. Yang kedua al-musanna. Ketika marfu keadaannya ya kita baca waladani ya, 2 orang anak laki. Tandanya apa di sini? Al-alifu ya. Jadi bukan kasroh itu yang ada di nun, bukan itu, tapi apa? Al-alif. Jadi alifnya itu yang menjadi tanda marfunya ya. Tanda marfunya dengan al-alif. Keadaan yang kedua mansubnya. Mansubnya kita baca waladaini. Nah, di sini tandanya apa? Dengan alia ya. Tandanya itu bukan dengan harokat tetapi dengan huruf ya, huruf apa? Alia, waladaini. Taib, ketika majrur ya, keadaannya kita baca waladaini. Tandanya apa? Alia. Jadi sama antara mansub dan majrur. Ustadz bagaimana membedakannya? Membedakannya ketika nanti kita melihat konteks kalimat. Lihat dulu konteksnya ya. Yang ketiga ada jamak muzakkar salim. Ini menunjukkan banyak laki-laki ya, banyak laki-laki yang berakal.
Contohnya ketika marfu, keadaannya marfu kita baca muslimuna. Tandanya apa Bapak Ibu? Al-waw, Masya Allah. Jadi kalau jamak muzakkar salim, semisal ia menjadi subjek di dalam kalimat, maka harus keadaannya marfu, ya. Dibaca dengan apa? Tanda apa? Waw, ya. Muslimuna. Ketika mansub muslimina. Tandanya apa? Alia. Tandanya dengan huruf ya, bukan dengan harokat, tapi dengan huruf ya. Muslimina. Ketika majrur muslimina. Tandanya apa? Alia ya, dengan huruf. Baik. Yang keempat, jam'ul muannatsis salim. Jamak muannas salim ini menunjukkan banyak perempuan. Ketika marfu kita lihat muslimatun. Tandanya dengan apa? Dhammah ya. Jadi bukan dengan alif Bapak Ibu, tapi dengan dhammah ya. Ikuti langkah yang ada di sini. Kemudian ketika mansub kita baca muslimatin. Tandanya apa? Ya, tandanya dengan harokat kasroh ya pada akhirnya. Ketika majrur sama ya, muslimatin. Nah, tandanya apa? Kasroh juga ya pada harokat akhirnya. Yang kelima, jam'u taksir. Ini jama yang merujuk kepada kamus ya. Itu dikatakan jama taksir. Jadi perlulah ia dirujuk ke kamus. Ya, pertama marfu kita baca auladun. Nah, ini aulad artinya apa? Anak-anak laki-laki. Ini jama taksir ya, jama yang perlu dirujuk ke kamus untuk memastikan ya. Untuk memastikan itu perlu merujuk ke kamus. Ketika marfu bagaimana? Tandanya ya auladun. Tandanya apa? Dengan dhammah ya. Tandanya dengan dhammah. Ketika mansub kita baca auladan. Tandanya dengan fathah, Masya Allah. Ketika majrur kita baca auladin. Tandanya dengan kasroh, Masya Allah ya. Jadi memang marfu itu, keadaannya marfu itu ya, ketika kita lihat keadaan marfu itu secara umum ketika dia jadi subjek. Ketika keadaannya mansub secara umum itu ketika menjadi objek gitu ya. Kalau majrur ini harus didahului oleh huruf jar. Taib yang keenam ada al-asma al-khamsah. Isim-isim yang lima ya. Bapak Ibu mungkin yang baru hadir nanti bisa cek di bukunya ada istilah al-asmaul khamsah ya. Taib ketika marfu kita baca abuka ya. Jadi abuka. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu ketika abuka ya, di sini menjadi apa? Menjadi subjek. Maka kita tidak membacanya dengan abaka. Tapi apa? Harus apa? Abuka. Karena tadi Anda sudah katakan kalau dia menjadi subjek maka harus marfu keadaannya. Maka isim-isim yang lima ketika keadaannya marfu maka dibacanya apa? Ja'a abuka. Apa artinya ja'a abuka? Ayahmu telah datang. Bisa nggak ibu dibaca ja'a abaka? Nggak bisa. Dibaca ja'a abika bisa? Nggak bisa. Karena kaidahnya harus marfu ya. Kemudian misalkan ketika mansub ro'a itu bukan abuka tapi apa? Harus mansub dia keadaannya abaka. Kenapa Ustaz harus abaka? Karena kalau dia menjadi objek harus dibaca abaka begitu ya. Maka abaka ini mansub ya. Nah, ketika ini marfunya dengan apa? Huruf waw ya, tandanya waw. Ketika mansub tandanya dengan al-alif. Jadi ingat Bapak Ibu, u itu abuka. Dia marfu keadaannya aba ke atas ya, abaka mansub ya. Nah, ketika ada huruf jar bagaimana? Marartu bi abuka bukan, tapi apa? Bi abika.
Masya Allah. Ya, itu kondisi afwan keadaannya majrur. Ya. Jadi marortu bi abika. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi memang setiap kedudukan kata itu kurang lebihnya menuntut isim ini dibaca marfukah, mansubkah atau majrur, begitu ya. Tapi ini untuk al-asmaul khamsah. Sisanya belum dibahas, kita bahas sekarang. Yang ketujuh ada al-maksur ya. Apa itu al-maksur? Masih ingat Bapak Ibu? Isim apa isim maksur itu? Isim yang akhirannya itu adalah alif, apa sederhananya alif bengkok ya. Ingatnya alif bengkok aja deh. Al-maksur itu adalah isim yang akhirannya itu adalah alif bengkok ya. Alif apa Ustadz? Secara ilmiahnya alif maksuroh ya, alif maksuroh. Tapi keadaannya ketika marfu kita lihat ya. Keadaannya ketika marfu kita lihat. Kita baca apa? Al-fata. Menarik ini Bapak Ibu lihat. Ketika mansubnya al-fata. Ketika majrurnya al-fata. Loh Ustadz gak ada harokatnya ini Ustadz. Nah, kenapa Ibu Bapak masih ingat penjelasannya? Kenapa? Karena alif itu tidak menerima harokat. Nah, kita coba cek ya di di kalimat ya. Ini ngetesnya di kalimat Bapak Ibu ya. Kita hapus abukanya, kita ganti alfata. Biar kita buktikan bahwa memang harokatnya nggak ada di situ ya, nggak ada harokat. Ja'a telah datang siapa? Al-fata. Al-fata apa artinya Bapak Ibu? Pemuda. Ro'a itu al-fata. Gak ada harokatnya ya. Maror tu bil fata. Nah Bapak Ibu, ini memang kondisinya ketika diakhiri oleh alif bengkok ini dilarang memunculkan harokat. Tapi yang jadi catatan ya, nanti domahnya itu cukup istilahnya diperkirakan aja. Jadi nanti gini, ketika Bapak Ibu mengatakan al-fata, keadaannya apa? Marfu. Tandanya apa? Tandanya dengan domah muqaddarah. Nah, ini istilah baru ya. Domah muqaddarah. Domah muqaddarah itu domah apa Ibu Bapak? Domah yang diperkirakan saja. Jadi kalau kita katakan ini Ibu Bapak, ja'al fata, pemuda itu telah datang. Nah, kita bayangkan di sini ada apa? Domah gitu. Hanya dibayangkan di situ ada domah. Kenapa dibayangkan? Karena tadi tidak boleh dimunculkan. Jadi ketika marfu keadaannya nanti kita sebut domahnya dengan domah muqaddarah. Ya kalau guru ana bilangnya domah yang ya dibayangkan ada domah di sini. Ya, dibayangkan ada domah. Ya sebetulnya memang agak agak butuh pembiasaan ya. Kemudian ro'aitul fata, secara yang terlihat dibaca ro'aitul fata. Maka ketika keadaannya mansub, nah fathahnya bagaimana? Fathahnya kita sebut muqaddarah. Kenapa disebut fathah muqaddarah? Jadi fathahnya ini cukup dibayangkan saja ya, diperkirakan di atas alif ini ada fathah. Kebayang Ibu Bapak ya? Jadi kalau misalkan yang pertama domahnya harus disebut muqaddarah, karena domahnya cukup dibayangkan saja. Oh, dibayang-bayang di situ ada domah gitu. Ra'aitu al-fata, ketika mansub dibayang-bayang di situ ada fathah, ya. Nah, itu mungkin lebih mudahnya cukup dibayangkan saja. Oh, ada domah, ada fathah. Ketika marfu domahnya dibayangkan, mansubnya fathahnya dibayangkan. Nah, sama halnya ketika keadaannya majrur, maka kasrohnya boleh dimunculkan
Tidak boleh. Kenapa? Karena alif itu tidak menerima harokat. Maka gimana kasrohnya? Dibayangkan saja. Oh, di situ Ustadz ada bil fata, ada kasroh yang ya dibayangkan saja Ustadz ada kasroh di situ. Ya, seperti Bapak misalkan setiap pagi membayangkan di depan rumah itu ada motor, Pak. Motornya misalkan motor sport gitu ya. Kan Bapak bayangkan dulu gitu. Oh, ada motor Ustadz di situ. Tapi mana motornya? Nggak ada gitu. Ya, istilahnya dibayangkan itu ya begitu. Ya, dibayangkan ada domah di situ, ada fathah di situ, ada kasroh di situ. Padahal hakikatnya ada nggak? Nggak ada. Begitu. Cukup dibayangkan. Ini Ibu Bapak, ini istilah apa ya? Bagi anak dulu ketika belajar sesuatu yang baru gitu. Oh, ternyata harokat itu di bahasa Arab tuh bisa apa dalam bentuk apa? Dibayangkan gitu. Padahal secara hakikat di sini yang kita lihat tidak ada. Begitu ya. Kalau di kita kan nggak ada seperti itu ya. Yang misalkan harokatnya dibayangkan gitu ya, nggak ada ya. Jadi gitu Bapak ya, itu analoginya. Bapak bayangkan ada satu benda di depan Bapak, tapi bendanya nggak ada. Nah itu seperti itu sama. Bayangkan ada doma, ada fathah, ada kasroh di situ ya. Maka disebutnya apa? Kalau marfu, keadaannya marfu disebutnya apa? Tandanya domah daroh, domah yang ya diperkirakan ya atau dibayangkan aja. Kemudian ketika mansubnya tandanya apa? Fathah daroh. Fathahnya apa? Ya dibayangkan, ya diperkirakan, dibayangkan di situ ada fathah. Ketika majrur keadaannya gimana tandanya? Kasroh muqaddaroh, gitu. Kasrohnya dibayangkan saja atau diperkirakan. Kenapa bisa terjadi? Karena alasannya apa? Alif itu tidak menerima harokat. Ya tapi jarang Bapak Ibu ya. Yang poin 7 ini jarang. Nggak selalu ada gitu. Tapi ini jadi apa? Masuk ke dalam kategori yang 9. Taib yang ke-8. Al-mankus. Apa al-mankus? Pertama ketika marfu kita baca apa? Al-qadhi. Marfunya apa? Domah muqaddaroh. Loh, sama Ustadz di sini domahnya dibayangkan saja. Betul sekali. Domahnya cukup dibayangkan. Di situ ada domah. Jadi asalnya Bapak Ibu sekalian, asalnya begini. Ini juga penting ya kita bahas. Kita ganti tadi al-fata yang akhirannya adalah alif. Itu semua kondisi akhir kalimahnya, harokatnya disebut muqaddaroh, ya. Jadi cukup dibayangkan saja, ya. Cukup dibayangkan. Karena alif tidak menerima harokat. Kemudian sekarang yang ke-8 itu adalah al-mankus. Al-mankus itu adalah yang akhirannya adalah huruf ya. Nah, Ustadz kalau ini gimana Ustadz? Karena kalau secara kita lihat di situ ketika keadaannya marfu, domahnya juga muqaddaroh gitu, dibayangkan. Betul Ibu Bapak. Jadi asalnya itu begini. Ja'a al-qadiyu. Nah, asalnya domahnya teh ada Bapak Ibu. Tapi kenapa setelah kaidah ini muncul domahnya dihilangkan? Kenapa alasannya? Karena alasannya apa? Orang Arab itu berat mengucapkan ya yang baharokat domah. Nanti para ulama mengatakan disebutnya lifikol. Karena apa? Alasannya berat. Jadi kalau orang Arab membaca ja'a al-qadiyu, nah ini nggak bisa mereka tuh. Kenapa? Karena berat. Maka cukup domahnya dibayangkan saja. Di situ ada domah. Jadi kalau kita baca bagaimana? Ja'a al-qadi, cukup gitu saja. Jadi tidak perlu dimunculkan apa harokat domahnya, cukup dibayangkan. Dan ketika mansub bagaimana? Kita baca ro'a itu al-qadiya. Ustadz, ternyata ini ada Ustadz harokatnya al-qadiya. Nah, di sini fathahnya muncul lagi Ibu Bapak. Kenapa? Karena orang Arab itu ketika mansub ya keadaannya itu bisa membaca huruf ya yang berharokat fathah. Kita baca apa? Ro'a itu al-qadiya. Nah, mereka itu mudah mengucapkannya. Jadi nggak perlulah
Seperti tadi domahnya dibayangkan gitu, seperti yang al-qodiyu. Nah ini kan memang asalnya al-qodiyu, tapi akhirannya adalah dihapus karena berat gitu. Jadi ketika marfu keadaannya domahnya dihapus, jadi cukup dibayangkan saja begitu ya. Nah ketika mansub keadaannya itu bisa fathahnya muncul kembali ya. Bisa dibaca Ustaz ra'aitu al-qodiya, bisa gitu ya. Itu ketika keadaannya mansub. Nah Ustaz sekarang kalau ada bi kayak tadi Ustaz maror tu bil ko, bisa dibaca qodiyi. Nah orang Arab nggak bisa lagi Pak, jadi harus dihapus lagi nih kasrohnya. Jadi gimana bacanya? Maror tu bil qodi. Asalnya apa? Bil qodi i. Nah, harus muqaddaroh, harus dibayangkan saja. Kenapa? Karena orang Arab itu berat mengucapkannya. Jadi kita baca maror tu bil qodi begitu. Jadi sebetulnya harokat yang hilang seperti tadi, seperti al-fatha, itu hilang semua. Alasannya karena alif gak menerima harokat, ya. Kalaupun misalkan kita tanyakan, apakah ada harokatnya? Ada, tapi cukup dibayangkan, dibayang-bayang aja, Kang. Di situ ada harokat begitu. Sama halnya yang ini, asalnya ada harokat, ada semua. Ja'al qodiyu, ro'a itu al-qodiya, maror tu bil qodiyi. Al-kulihal yang dua dihapus. Karena apa tadi berat. Jadi cukup dibayangkan di sini ada domah, di sini ada kasroh. Disebutnya apa? Domah atau kasroh muqaddaroh, dibayangkan saja. Ya secara makna muqaddar itu diperkirakan, tapi biar Bapak kebayang, dibayang-bayang gitu ya. Dibayangkan saja ada domah, ada kasroh ya. Nah ini sebetulnya dibahas di lanjutan Bapak Ibu, cuma penulis Al-Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah memberikan contohnya sekarang begitu. Ya sebetulnya untuk pembahasan isi maksud dan mankus itu ada rinciannya lagi. Kenapa begini? Kenapa dihapuskan? Kalau alif lamnya dihapus, bagaimana hasilnya? Itu nanti muncul lagi harokatnya sampai seperti itu. Itu lebih dalam pembahasannya. Ada di jilid kedua, salah ya. Nah, yang ke-9, yang terakhir Bapak Ibu. Nah ini yang pernah kita bahas. Yang ke-9 adalah al-ismul ladzi la yansorif. Masih ingat Bapak Ibu apa itu al-ismul ladzi la yansorif? Isim yang tidak menerima tanwin. Nah itu isim yang tidak menerima tanwin. Baik. Yang menjadi catatan untuk al-ismul ladzi la yansorif itu pertama adalah nama perempuan. Jadi nama perempuan, ibu bapak, di bahasa Arab itu memang nggak boleh tanwin ya. Seperti misalkan kita katakan apa? Aisyatu. Jadi kita nggak boleh mengatakan Aisyatun, nggak boleh itu ya. Tapi kita mengatakan apa? Aisyatu. Khadijatu Pak. Khadijatu. Kenapa? Karena dia nggak bisa menerima tanwin. Alasannya kenapa? Karena nama perempuan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua bisa juga karena apa? Non Arab. Nama non Arab. Contohnya apa? Misalkan Yusuf misalkan ya. Kita katakan apa? Yusufun atau Yusufu Pak? Yusufu ya. Begitu. Ibrahimu atau Ibrahimun? Ya, Ibrahimu. Coba Bapak Ibu ya kalau mencari di Al-Qur'an nama Ibrahim itu nggak mungkin tanwin Bu ya, Pak. Jadi pasti dia tidak bertanwin. Dibacanya apa? Ibrahimu. Nah, ini kuncinya dua dulu ya. Pertama nama perempuan, yang kedua adalah nama non Arab. Termasuk nama kita orang Indonesia itu tidak ada yang ditanwin, ya. Berarti pemahaman lawannya nama yang ditanwin itu adalah nama orang Arab begitu, ya. Gitu ya. Nah ini ke-9 isim yang bisa berubah ya keadaan akhir katanya.
Berubah dari apa? Istilahnya berkeadaannya marfu, berubah berkeadaannya mansub, berubah berkeadaan majrur. Baik, kita lihat ketika marfu, keadaannya marfu kita lihat di sini contohnya Aisyatu, tandanya apa Bapak Ibu? Dhammah ya. Aisyatu dhammah. Ketika mansub Aisyata, tandanya apa? Fathah. Ketika majrur ternyata sama, dibaca apa? Aisyata. Coba kita buktikan di dalam kalimat ya. Kita ganti kalimat ya. Misalkan Ana mengatakan telah telah makan ya. Oh, jangan telah makan, telah pergi misalkan. Kita katakan apa? Zahabat Aisyatu. Gak boleh kita mengatakan zahabat Aisyatun, tapi apa? Zahabat Aisyatu. Jadi ketika marfu keadaannya domah, tapi domahnya tidak tanwin ya. Dilarang tanwin, dia mamnu, dia terlarang dari tanwin. Ketika mansub, misalkan kita mengatakan ro'a itu sama aja ya, biar mudah. Ro'a itu kita mengatakan apa? Ro'a itu Aisyata. Ini cukup jelas gitu ya. Ini Aisyata juga. Ketika ada huruf jar di awal, contoh min, kita ganti ya, min ya. Dari siapa? Misalkan dari Aisyah. Oh, biasa kalau hadis mah an ya. An. Bukan pakai min, afwan. An. Aisyah. Aisyata, Aisyatu. Aisyata. An Aisyata. Ustadz, gini ketika majrur nggak kasrah Ustadz? Betul Ibu, karena apa? Ketika majrur itu dia harokatnya adalah fathah, tandanya itu. Berarti nanti itu, misalkan contoh ya, tadi kan ketika marfu itu ya, ketika dibaca marfu itu ketika dia jadi subjek. Nanti subjek itu beda-beda jenis isimnya. Ketika dia jadi subjek ada yang dari isim jama, nanti tandanya apa ketika marfunya. Ketika misalkan yang jadi subjek itu isim musanna yang bilangannya 2, tandanya apa. Ketika misalkan al-ismul ladzi la yansharif, ketika dia jadi subjek marfunya dengan apa? Oh, dengan domah. Itu harus dihafal ya, harus dihafalkan. Ya, guru-guru Ana mengatakan bahwa pelajaran ini adalah kunci di mana seseorang itu dimulai apa untuk mempelajari baca kitab. Kenapa? Karena kunci-kunci ini menjadi apa? Pondasi awal ya. Pondasi awal sebelum baca kitab. Begitu ya. Nah, itu Ibu Bapak barangkali 9 isim yang dikatakan isim-isim mu'rab dan tanda perubahannya. Baik. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, mangga Bapak, silakan. Di sini tadi disampaikan bahwa untuk marfu atau kelahiran domah untuk subjek, kemudian mansub atau baik tetap untuk subjek dan majrur kasroh untuk jawab subjek. Ya, betul. Kemudian di halaman 12 itu ada beberapa contoh tadi ya. Misalkan ayahku membaca sedang membaca Al-Quran. Di sini disebutkan bahwa yaqra'u abil Quran. Mohon penjelasannya mengapa di sini bukan yaqra'u abul Quran, tapi itu termasuk bina. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Baik. Kita hapus dulu sebentar ya. Yaqra'u abi ya. Mungkin kenapa tidak domah gitu Pak ya, atau tidak dengan wawu gitu ya. Nah, ya ada asalnya dia ya. Baik. Jadi asalnya adalah
kalimat itu asalnya adalah yaqra'u, yaqra'u, yaqra'u. Asalnya gini Ibu Bapak, yaqra'u abun Al-Quran. Asalnya begini. Ya, yaqra'u abun Al-Quran. Apa artinya? Seorang ayah sedang membaca Al-Quran. Mungkin kita melihat ada seorang ayah bawa anaknya, kita mengatakan yaqra'u abun Al-Quran. Nah, kita tentukan yaqra'u sebagai apa? Predikat. Ya, abun sebagai subjek. Al-Quran yang dibaca oleh seorang ayah menjadi objek. Kita tentukan dulu ininya. Subjek, kalau subjek itu harus dibaca apa? Marfu, mansub? Dibaca marfu ya. Di sini tanda marfunya dengan domah ya. Yang marfunya dengan domah itu isim apa? Kalau seorang ayah isim mufrad, sahih, barakallahu fiik. Jadi asalnya itu yaqra'u abun Al-Quran. Nah, gimana kalau misalkan kita baca dengan yaqra'u abi Al-Quran ya. Abi, abi ini adalah asalnya itu dari kata ab, bapak, dan ada ya sukun di situ. Domir apa ini namanya Ibu Bapak masih ingat? Domir muttasil, domir yang bersambung ya dengan kata yang lain ya. Yaqra'u abi Al-Quran ya. Ayahku, nah bukan lagi seorang ayah tapi apa? Ayahku sedang membaca Al-Quran. Nah, kenapa di sini tidak dengan waw, tidak dibaca yaqra'u abul Quran? Kenapa? Karena memang secara hukum asal tadi apa? Harokatnya domma. Asalnya begini, yaqra'u abun asalnya. Nah, ketika kita ingin mengatakan ayahku, nah kita mengatakan bukan abu tapi apa? Abi. Yaqra'u abi Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, kalau kita membaca yaqra'u abi Al-Quran, ini keadaannya apa Ustadz? Nggak jelas ini. Marfukah, mansubkah, atau majrurkah kan? Itu pertanyaan besar itu. Ana juga dulu begitu. Apa ini ya? Domah, nggak ada domahnya. Kalau kasroh juga nggak ada huruf jar di depannya Pak. Nah, ternyata jawabannya adalah apa? Dia marfu keadaannya dengan domah. Domah apa kira-kira? Domah muqaddarah. Jadi kan tadi Ana sampaikan asalnya yaqra'u abun Al-Quran. Maka ketika kita bertanya, Ustadz, jadi abi ini keadaannya apa? Marfu. Nah, tapi marfunya bukan dengan kasroh, bukan dengan sukun, bukan, tapi dengan domah muqaddarah ya. Jadi domah dibayangkan memang secara asal ya ada domah tadi di situ. Gitu Bapak ya. Jelas salah ya. Nah, jadi memang ini terjadi. Kayak misalnya kita mengatakan hadza baitun. Ini sebuah rumah. Ketika kita mengatakan ini rumahku, hadza baiti. Baiti di situ apakah kondisinya menjadi majrur? Baiti kan karena ada kasr sama ya? Enggak. Kita katakan tetap marfu, tapi marfunya dengan domah muqaddarah. Domah yang dibayangkan karena secara asal memang ada domah. Jadi ya itu tuh apa ya? Membuat kasroh ini, jadi ya sukun ini adalah yang membuat kasroh. Kenapa? Karena ya sukun itu adalah huruf apa? Huruf mad ya. Huruf mad itu kalau ya sebelumnya harus kasroh. Abi kan begitu ya. Nah, begitu Bapak, bisa dipahami soalnya. Nah, tapi ada lagi sebelum kita lanjut ke latihan ya, supaya lebih jelas kalau kita latihan seperti kemarin. Kalau teori ya cukup soalnya ya. Nanti kita kasih gambaran lagi secara latihan ya. Kemarin sampai nomor berapa Ibu Bapak? Sampai nomor 5 ya? Apa nomor 6 ya? Oh nomor 5 ya? Betul? Sebentar, 1, ya, 2, 3, 4. Baru sampai 5 ya? Ya, baru sampai 5 ya. Sampai taktubu al-ustazatu
ar-risalata. Nah, halaman yang di perinan itu, Pak. Iya, yang di perinan itu, Pak. Nah, ya, ada sedikit ralat Bapak Ibu untuk soal nomor ketiga, ya. Di situ soalnya adalah apa? Fatimatu lam taqra majallatan. Kemarin Fatimah sebagai apa? Kedudukan katanya sebagai subjek. Kalimat lam taqra majallatan itu satu kalimat full, itu menjadi predikat, menjadi predikat. Kemarin Anda lupa sampaikan deh. Jadi kita ulang ya dari soal yang itu. Fatimatu lam taqra. Ya, Fatimah lam taqra majallatan. Baik, Fatimah. Coba Anda tes lagi Bapak Ibu ya. Fatimatu. Ibu Bapak Fatimah di sini kedudukannya sebagai apa? Subjek. Fatimah itu kenapa gitu ya. Nah, subjek itu dibaca apa sih Bapak Ibu biasanya? Marfu, mansub, marfu. Di sini tanda kita sebut apa? Tanda marfunya ya. Atau tanda rofanya dengan apa? Dengan doma. Isim apa ini namanya Ibu? Alismu lazila yan sorif. Atau ghairu munsharif, itu istilah lain. Jadi Fatimah itu adalah al-ismu lazi layan sorif. Ketika marfu dia dengan dhammah gitu ya. Apa yang menyebabkan dia tidak menerima tanwin? Karena Fatimah itu nama perempuan ya. Tapi Fatimah itu lam taqra apa kan? Lam taqra majallatan. Ya. Fatimah itu, nah satu kalimat ini Bapak Ibu, ini menjadi predikat ya. Fatimah itu apa? Fatimah itu kenapa? Tidak membaca sebuah majalah. Jadi Fatimah itu tidak membaca majalah. Taib ya. Ya kalau kita jelaskan ini, kalau yang sukun ini namanya apa? Keadaannya majzum ya. Kalau kemarin kita sudah bahas ada namanya apa? Majzum. Majzum itu apa Ibu Bapak? Sukun tandanya ya. Ini khusus untuk nanti kita bahas ada fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yang disebutnya akhirannya itu ada huruf apa selain huruf ilat ya, nanti dibahas, itu masih agak jauh juga pelajarannya. Majallatan kita lihat di sini, coba kalau kita lihat Ibu Bapak secara kalimat, Fatimah tidak membaca majalah. Kira-kira majalah kedudukannya sebagai apa? Sebagai objek. Kalau objek dibaca apa? Marfu, mansub, majrur, mansub. Tanda nasabnya atau tanda mansubnya dengan fathah ya. Kayak di sini mansub ya, mansub. Tandanya dengan fathah ya. Isim apa kalau majalah itu Ibu Bapak? Majalah itu kan sebuah majalah. Berarti benda yang satu apa namanya? Isim mufrad. Isim mufrad ketika dia jadi objek dibaca mansub, tanda mansubnya dengan fathah. Jadi ada 3 rukun Bapak Ibu ya. Ini sebelum kita kerjakan soal, ada 3 rukun yang harus kita pahami. Pertama, rukun yang pertama ya, ada 3 rukun untuk bisa baca kitab. Ini penting sekali rukunnya. Rukun pertama, kalau salah satunya hilang maka nggak sah gitu ya. Nah yang pertama, carilah
kedudukan katanya. Carilah apa? Kedudukan kata. Carilah kedudukan katanya. Ini namanya rukun apa? Rukun i'rab ya. Jadi ya sebagai apa? Syarat sahnya i'rab gitu. Pertama carilah kedudukan katanya. Apakah dia jadi subjek misalkan? Apakah dia jadi predikat? Apakah dia jadi objek? Ya. Apakah mungkin ada huruf jar sehingga dia menjadi keterangan. Itu yang pertama. Carilah kedudukan katanya. Jadi subjekkah? Jadi predikat, objek atau keterangan. Yang kedua, setelah kita mencari kedudukan katanya, tentukan keadaan i'rabnya. Tentukan apa? Ya, tentukan keadaan i'rabnya. Tentukan keadaan i'rab. Ya, tentukan keadaan i'rabnya. Keadaan i'rab ada berapa, Ibu Bapak? Ada 4 ya. Yang sudah dipelajari 3. Ada apa? Marfu, terus mansub, majrur, majzum. Majzum teh ingatnya Ibu Bapak yang sukun aja ya. Yang sukun. Nah, ini rukun kedua. Jadi pertama, cari kedudukannya, ya, kedudukan katanya di dalam sebuah kalimat. Afwan, tambahkan ya, di dalam sebuah kalimat. Jadi ini Ibu Bapak ya, rukunnya. Yang ketiga, setelah kita cari kedudukan katanya di dalam sebuah kalimat, tentukan keadaan i'rabnya. Yang ketiga apa? Tentukan tandanya. Tentukan tanda i'rabnya. Ya, ini simpelnya begini Bapak Ibu ya. Tentukan tanda i'rab. Ya, tentukan tanda i'rab begitu. Nah, ini 3 rukun ya. Misalkan seperti tadi kita dapat subjek nih Pak Bu ya, subjek. Terus subjek itu kan harus dibaca apa? Marfu. Nanti lihat di situ tanda marfunya apa. Seperti tadi Fatimatu lam takro majalatan. Fatimah itu kan tadi subjek. Keadaan i'rabnya apa? Marfu. Terus di situ tadi ada harokat apa? Dhammah kan? Ya, gitu ya. Nah, tentukan tanda i'rabnya. Ini 3 rukun ya yang harus dipenuhi begitu ya sebelum kita bisa baca kitab. Nah, ya. Nahwu itu Bapak Ibu terus berkaitan di 3 hal ini sampai lanjutan. Di kedudukan kata, keadaan i'rab dan tanda i'rab. Sudah di situ. Sampai yang paling tinggi kitab Qatrun Nada, Alfiyah Ibnu Malik terus berkutat di sini. Tapi bedanya nanti kalau di Alfiyah atau di Qatrun Nada itu muncul apa? Mazhab nahwu. Di nahwu itu ada mazhab Kufah, Basrah, ada dari kabilah apa gitu, beda-beda. Nah, ini dasarnya ini, nanti rinciannya di jilid ketiga, begitu ya. Nah, jadi yang di sini Ibu Bapak harus benar-benar paham dulu, harus benar-benar paham, karena kalau kita misalkan lanjut ke jilid 2, 3, yang ini belum paham, nah agak kagugusur teh nih, Paknya mohon. Jadi kedah benar-benar paham ya sebelum kita lanjut ke jilid selanjutnya gitu. Taib. Masih ada waktu? Taib. Bapak Ibu kita kerjakan latihan sedikit ya. Sekarang nomor 6 ya. Dibaca ila aina Husainun zahibun. Nah, ini agak apa ya? Bentukannya baru nih Pak untuk kita ya. Ila aina. Ila aina itu apa? Ibu Bapak artinya kemana? Ila aina. Ila aina Husainun zahibun. Ya. Ila aina. Ila aina Husainun
zahibun. Nah, ingat 3 rukun tadi ya, ketika kita akan mengi'rab, menjelaskan. I'rab itu kan tugasnya kita menjelaskan. Ila aina, kemana, Husain. Nah, kira-kira Husain sebagai apa ibu bapak di sini? Sebagai apa? Betul. Kemana Husain? Husain teh kemana gitu ya? Berarti sebagai subjek. Rukun pertama sudah cari subjek ya. Cari kedudukan, yaitu subjek. Yang kedua apa? Tentukan keadaannya. Apa di sini? Marfu. Ingat kalau domah itu marfu. Tandanya apa? Tandanya domah. Isim apa sih ibu yang marfunya dengan domah teh? Husain. Satu orang namanya Husain, berarti isim mufrad gitu ya. Dah tuntas. Ada subjek berarti ada beneran. Ada predikat. Nah, ini ila aina adalah predikat pertama. P1 aja ya, predikat pertama. Jadi predikatnya teh ibu bapak di bahasa Arab teh predikat itu bisa dikedepankan. Itu bisa terjadi kedepankan. Kalau di kita bisa nggak? Kita mah apa susunannya S P O K gitu kan bakunya. Kalau di bahasa Arab mah bisa P S O P, bisa itu. Nah, kita lihat Husain itu kemana? Zahib apa? Zahib itu? Coba kita tentukan. Ini sebagai apa? P2, betul. Predikat kedua. Tentukan keadaannya. Domah mah marfu, bu. Jangan ragu ibu bapak. Marfu. Tandanya dengan domah. Zahib. Apa zahib itu? Satu orang yang pergi artinya. Isim apa? Isim mufrad. Kan isim mufrad ketika marfu dia domah tandanya, ya. Nah, jadi di bahasa Arab itu ada susunan di mana PSP, predikat, subjek, predikat. Jadi kalau diterjemahkan gimana? Kemana Husain pergi? Enggak, tapi tetap Husain atau Husain kemana perginya gitu. Ya kalau bakunya mungkin kemanakah Husain itu pergi. Nah, jadi bisa terjadi pada predikat. Jadi predikat itu dikedepankan dan ada 2 predikat di dalam satu kalimat. Kemanakah Husain itu pergi? Ya, begitu. Nah, itu soal ke-6. Soal ke-7. Panjang ini Bapak Ibu ya. At-tajiru at-tajir. Bapak Ibu pernah dengar kata at-tajir? Tajir itu apa? Orang kaya, cenah. Bukan Pak Ibu ya, at-tajir itu pedagang ya, pengusaha. At-tajir apa? Yabi'u. Yabi'u apa? Bido'atahu. Bido'atahu bi atau fi ya, fi suqi. Nah, kita tentukan Bapak Ibu ada 3 rukun yang harus dipenuhi. Pertama, at-tajiru. Rukunnya apa pertama? Tentukan kedudukan kata. Sebagai apa di awal? Ya, kuncinya gini Ibu Bapak, kalau nanti baca kitab ada isim di awal kalimat itu dia jadi subjek. Kedua, tentukan keadaannya. Domah teh apa? Marfu. Tandanya domah ya. Isim apa sih satu orang pedagang itu? Mufrad ya. Kalau ada kata at-tajir, satu mufrad ya. Yabi'u apa? Pedagang itu sedang menjual. Sebagai apa berarti Pak Bu? SP, predikat. Yang dijelaskan kan at-tajir ya. Yang menjelaskannya yabi'u. Pedagang itu sedang menjual apa? Bido'atahu. Nah, perhatikan ya Bapak ada bi. Di situ betul bido'atahu ya. Nah, ini bukan huruf jar, afwan. Bi di sini memang dia jamak taksir ini. Bido'ah itu ini kalau ana hapus ya, hu-nya hapus dulu biar nggak bingung. Bido'ah itu artinya
Bidoatan apa nih? Bidoatan. Ini kalau anak tidak salah, bentar ya. Apa jamak taksir, apa isim mufrad ya? Mungkin amannya isim mufrad dulu ya. Nah, bidoatan ini adalah artinya apa? Barang dagangan. Nah, dia itu sebagai apa berarti? Sebagai objek. Keadaannya apa? Mansub, masya Allah ibu, barakallahu fikum. Tandanya fathah. Isi mufrad ya, barang dagangan. Nah di buku itu, karena dia itu digabung dengan domir mutasil, maka nggak tanwin lagi ibu ya, bapak ya. Jadi dibacanya bidoa tak. Jadi ta marbutohnya itu diganti sama tak biasa, kemudian disambung dengan domir mutasil hu. Ya, jadi penjual itu sedang menjual barang dagangan dia. Hu itu kan apa artinya huwa kan? Ya, barang dagangan dia atau barang dagangannya. Begitu. Di mana keterangannya itu terjadi? Di mana? Fi suqi. Ini apa? Asuki berarti tentukan kedudukan katanya majrur ya, langsung aja. Majrur tandanya apa? Kasroh. Kenapa dia majrur dengan kasroh? Karena didahului huruf jar. Jadi artinya apa? Pedagang itu sedang menjual barang dagangan barang dagangannya di mana? Di pasar. Gitu. Tenang Bapak Ibu ya, untuk awal-awal kalau nanti kita baca matan yang para ulama tulis dengan bahasa Arab itu berharokat dulu dan dibacakan dulu oleh anak. Nanti dibacakan, nanti Bapak Ibu tentukan kayak gini, rukunnya tentukan gitu. Nanti baru artikan gitu ya. Nah, tapi itu saja barangkali Ibu Bapak yang bisa kita bahas. Ya, Ana kemarin sempat meriset gitu ya. Bahasa apakah yang tersulit di dunia ini? Ada yang tahu Pak, Ibu? Bahasa Arab. Itu riset para ahli bahasa. Kenapa katanya Bapak Ibu paling susah? Karena satu kata itu sinonimnya bisa banyak sampai ribuan sinonim. Kan seperti di bahasa Inggris ada nggak Bapak yang seperti ini? Kan misalkan kita nyusun kalimat ya, ada apa misalkan verb apa gitu ya, terus ada nomina gitu-gitu kan? Kan nggak ada yang perubahan rofa, nasab, jar itu cuma ada di bahasa Arab aja dan harus dihafal lagi tandanya. Ya. Tapi ana mah yakin walaupun kata para ahli bahasa paling susah, tapi kalau Allah memberikan hidayahnya kepada kita, taufiknya, maka Allah akan mudahkan. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah mudahkan menuntut ilmu ya di dalam agama ini, dia berikan pemahamannya, maka Allah akan pahamkan dia dan Allah berikan dia kebaikan. Begitu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu ya, jadi ya Ana selalu menekankan bahwasannya kita sekarang berikhtiar, maka ikhtiar ini harus dibarengi dengan doa dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla ya. Jadi setiap datang berdoa dulu, kemudian niatkan mencari pahala di sini. Karena kemarin kata hadis Nabi apa Ibu Bapak, malaikat ini mengepakkan sayapnya di majelis ilmu. Makanya muncullah ketenangan ya. Maka jagalah adab karena malaikat sedang mengepakkan sayapnya untuk kita yang menuntut ilmu. Dan dalam rangka mengagungkan penuntut ilmu. Malaikat saja di depan penuntut ilmu mengagungkannya dan bertawadu di depan penuntut ilmu. Ya, Masya Allah. Itu hadis Nabi SAW. Tapi itu saja barangkali ya, afwan terlalu siang. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kesalahan dari anak pribadi ya, mohon maaf. Anak bertobat darinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.